kantor itu berikannya dari beberapa BNP itu, ini Baitul Mal ini uangnya ada atau enggak? kita menyampaikan ada uangnya Pak, gitu. Dan pasti akan ada hasilnya. Hasilnya pasti ngefek ke tampil, gitu. Dan tidak hanya tampil secara tampil saja, tapi keseluruhan BNP-nya itu, dan justru kemudian akan melahirkan beberapa institusi, misalnya sektorial dan yang lainnya. Ini kita sudah siap. Nah, kita pakai zakat infak sedekah sebagai instrumen sosial Islam, social finance, bukan pakai dana ketiga. Kalau tampil itu menggunakan dana pihak ketiga. Kalau kita menggunakannya ZIS sebagai instrumen pendanaannya. Nah, tugasnya Baitul Mal itu fokus saja pada pendampingan. Ini yang sulit, gitu. Ini yang sulit dilakukan. Saya ada di dua lembaga yang besar, beberapa dan Human Initiative dan BNI Major, itu ada 3. Saya menemukan hal yang berbeda ketika saya bergabung ke Baitul Mal. Karena ini lebih, menurut saya, di BNT lebih sumuliah, lebih lengkap. Kalau di lembaga zakat, anggota kita itu daya pressure kita ke anggota untuk mengeksekusi program itu agak kurang di beberapa maupun di BNI inisiatif. Tapi kalau di BNT itu daya pressure-nya itu kuat karena kita ada akad kor ya. Walaupun di lembaga zakat juga bisa memakai akad kor, tetapi itu belum sama ya, belum mafhum dilakukan. Kalau di Baitul Mal itu mafhum dilakukan itu kor atau hibah gitu. Nah, kita di BNT itu menggunakannya kor. Nah, dari mulai produsen, distribusi sampai konsumen, jadi itu akhirnya menjadi hulu hilir, menjadi rantai. Kita pengennya PM kita itu saling terhubung, tidak tidak tiba-tiba misah gitu. Tapi ada juga yang tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba misah itu ada, tapi tidak banyak. Kita fokus pada ini saja, siklus petani, depo, sama konsumen itu berupa angkringan. Selanjutnya, dan tujuannya ini pendayaan zakat itu jangka pendeknya adalah pemenuhan kebutuhan asasi manusia yang harus sandang, pangan, papan, udah itu intinya itu. Kemudian jangka panjangnya ada 3, mengubah mustahil menjadi mustahil. Ini kan cita-cita kita semua ya, menjadikan mustahil menjadi pindah ke mustahil. Tapi terkadang kita caranya bagaimana mengubah mustahil menjadi mustahil. Nah, ini harus didetailkan. Mengubah mustahil menjadi mustahil. Kemudian mengubah budaya miskin menjadi budaya mandiri. PM kita itu selain kondisinya itu apa, tapi juga secara mental itu juga apa. Maka ini harus dirubah. Tugas pendamping, di sini saya bawa Mas Norman. Mas Norman ini pendamping program kami, Sidoarjo, itu mengubah mindsetnya si PM kita, mengubah pola pikirnya mereka, kemudian mengubah budaya kerja menjadi visi pengelola sumber daya alam. Dengan harapan itu khususnya sujud mustahil itu sekhusus sujudnya muzaki. Kita kepengen gitu. Jadi antara muzaki dan mustahil itu khususnya harus foto, harus sama. Itu yang disampaikan oleh pengurus, yang disampaikan oleh pengawas. Baitul Mal itu tugasnya menjadikan sujudnya mustahil itu harus sekhusyuk sama dengan muzaki. Ini kan kesederhanaan saya. Dan tidak boleh paruh waktu, ya, tidak boleh paruh waktu, harus full time dan full pemikiran. Karena kalau begitu ngomongin zakat infak sedekah itu saya sangat bersemangat. Nah, itu harus ditumbuhkan di para amil, sikap inferior
superior gitu ya, merasa Baitul Mal itu di kanan kiri kan gitu. Itu harus dirubah. Yang merubah siapa? Ya kita sendiri. Alhamdulillah di BNPB Nganjuk kami punya kebebasan yang luas gitu. Dengan pengurus kami diberi kebebasan yang luas. Silakan deh, Baitul Mal mau bikin program apa saja silakan. Nah, alhamdulillah dukungan pengurus, dukungan pengawas itu dan manajemen juga itu membuat kita juga bisa berkembang. Selanjutnya saya, nah ini ilmu lama ya. Ini ilmu lama yang dulu pernah saya dapatkan ketika saya masuk ke B8. Tapi ini mungkin sangat masih relevan dengan sekarang. Prinsip pendayagunaan itu ada 7, ada 6. Yang pertama moral, lembaga, dan manajemen. Yang moral oke lah, ini integritas seperti biasa lah ya, teman-teman sudah paham. Lembaga juga sama, dan manajemen. Manajemen saja. Ada manajemen by proses, by result, dan by action. Program kita kalau dihubungkan dengan SDGs, dihubungkan dengan CSR perusahaan, itu harus bisa diukur social return of investment-nya. Jadi ketika kita, itu sebutannya SROI. Ketika kita itu ada program Rp1 menggelontorkan Rp1, itu efeknya ke lembaga, ke kita, ke tampil itu berapa rupiah? Itu harus bisa diukur. Itu nanti ada ilmunya sendiri. Itu belajar SROI itu cukup aneh. Karena SROI itu nanti fungsinya untuk kita bisa tahu ketika ada program dibahas program apa itu ngefek nggak sih kepada lembaga kita. Nah, orang Baitul Mal harus tahu, harus bisa hitung itu seberapa efek programnya Baitul Mal itu kepada tampil atau kepada lembaga secara keseluruhan. Nah, mungkin nanti Mas Lutfi bisa menunjukkan SO itu, kalau ahlinya SO banyak nih, saya belum bisa Mas. Oke. Kemudian selanjutnya prinsip yang beberapa yang ke-45 pengelolaan, kemudian investasi dan pelaksanaan. Sekarang ini sedang banyak berkembang zakat dihubungkan dengan SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Nah, kita harus ke kolam itu istilahnya, harus masuk ke komunitas itu. Bagaimana program Baitul Mal itu bisa mendukung SDGs, ya, bisa mendukung SDGs sehingga program kita itu bisa dilihat oleh pemerintah. Karena kalau kita ini enggak dilihat oleh pemerintah, kayaknya kita ini juara di kandang sendiri, pemenang di kandang kita sendiri. Dan itu kadang-kadang kalau kita itu walaupun tidak segala-galanya, tapi dukungan pemerintah itu menjadi penting sekarang. Mungkin itu, ini permintaan di break 10 menit untuk coffee break biar seger. Monggo silakan Mas. Terima kasih Mas Anto. Ada beberapa pemaparan awalnya tadi ya teman-teman. Jadi kalau belajar budaya harus belajar fondasinya dulu ya. Ini yang disampaikan Mas Anto, fondasinya, dasar-dasarnya seperti apa zakat, seperti apa pendaya. Mohon silakan untuk nge-refresh dulu, gerak-gerak badan sedikit ya. Kita berdiri dulu. Bentar ya, berdiri. Gerak badan. Sebelum di sini ya. Moga kita berpasangan 1, 2 pilih pasangan sebelahnya. Yang belum kenal bisa berkenalan dulu. Ya, oke. Sambil berpasangan, setelah berkenalan kita menghadap satu orang yang sama, kita puji teman kita dulu. Jadi kamu ya. Dan saya lupa kalau minta dari sini menjenengan. Oke, alhamdulillah.
Baik, sudah seger ya semuanya ya. Baik, saya mungkin fokus ke satu ini dulu, prinsip pendayaan yang pengelolaan. Fokus itu saja. Yang pertama, pengelolaannya transparan. Ya, memang ya Baitul Mal ya harus transparan. Internal efisien, ya internal harus efisien. Tapi nggak tahu kalau di Bengajor dengan 14 amil itu efisien atau enggak. Tapi menurut kami 14 amil itu efisien. Masih kurang. Kemudian efektif, ya harus efektif gitu, profesional, unik, inovatif, multiplier efek dan akuntabel. Ya program itu semaksimal mungkin bisa inilah gitu, yang mengelola multiplier efek. Jadi satu program bisa menimbulkan program yang lain. Jangan program itu berdiri sendiri saja, berdiri sendiri, seolah-olah tidak ada sambungannya dengan yang lain. Ini jangan. Tapi sebaiknya harus ada sambungannya. Kemudian unik dan inovatif. Unik dan inovatif ya tentu lah ya. Karena ini hubungannya dengan donatur. BNI Beringharjo itu donaturnya lebih banyak donatur korporat daripada donatur retail. Donatur retail itu donatur perorangan. Nah karena donatur korporat, maka kita harus menjaga kualitas program. Saya tadi ngobrol dengan Mas Dimas. Angkringan kita itu harus bersih, harus bagus kalau mau di branding. Kalau dia di pinggir jalan, apalagi memakan badan jalan sedikit, mepet begitu, brandingnya harus dilepas. Binanya Mas teman ada ya, yang dia buka di pinggir jalan, mepet, nggak boleh pakai brandingnya BNI Beringharjo, walaupun dia adalah PM kita. Karena apa? Dilihat oleh donatur. Jogja itu semua orang dari Jakarta, dari mana itu datang ke Jogja untuk menikmati Jogja. Tiba-tiba ada donatur kita, misalnya ya dari Jakarta korporat itu. Karena donatur kita dari Alhamdulillah, dari PLN, gitu. Kemudian Mandiri, Amal Insani. Jadi kita ngarahnya ke donatur besar Pak. Jadi bukan donatur kecil-kecil. Saya ngarahnya ke donatur besar. Jadi ada 3, nanti ditambahin nanti. Jadi programnya harus betul-betul bagus, harus berkualitas. Kalau mau dapat donatur kakak, kalau mau donaturnya kecil-kecil ya udah pakai programnya yang kecil-kecil aja. Gitu. Tapi kalau mau pakai donatur yang mau dapat donatur kakak ya harus programnya serius, betul-betul dikelola dengan bagus, tidak paruh waktu. Gitu. Karena antara program yang dikelola dengan sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh itu pasti ada bedanya Pak. Ya, pasti ada bedanya. Kemudian untuk menentukan mustahil, tentu kita harus berdasarkan asnaf karena kita itu lembaga zakat, ada 8 asnaf dan jangan lupa ada asnaf amil di situ. Gitu ya, ada asnaf amil di situ. Di kami biasanya begitu terima dana zakat di tanggal 30, tanggal 1 itu harus sudah dipisah. Mana dana amil, mana dana program harus sudah dipisah. Di rekening yang berbeda. Karena kita punya keuangan sendiri. Jadi Baitul Mal itu saya manajer Baitul Mal punya keuangan sendiri Pak. Berbeda dengan keuangannya tampil. Ya agak gitu. Jadi gak nyampur dengan punyanya tampil. Tampil itu kalau minta laporan pengelolaan zakat, ya mintanya ke saya biasanya. Saya baru kemudian laporan karena saya memperlakukan tampil itu sebagai donatur. Maka saya harus melayani tampil harus seperti donatur yang lain, baik dari PLN, baik dari yang lain. Gitu. Kita maka laporan itu kita berikan kepada tampil, kepada keuangan. Jadi kalau nanti ada penkes itu orang keuangan dari tampil itu tinggal melihat laporan keuangan kita. Karena yang mengelola dana zakat kan kita di tampil itu. Jadi kalau di kami seperti itu Pak.
Kemudian persyaratan peserta program. Karena kita pakai program ekonomi, maka kita menyasarnya pada kriteria duafa yang tidak duafa sekali. Kalau misalnya garis kemiskinan itu ada di poin 5 itu garis kemiskinan, 6 itu sudah sejahtera misalnya, kita memilih PN yang di angka 4 atau 3. Kita tidak memilih di angka yang 1. Karena apa? Karena kalau memilih di angka 1 untuk program ekonomi dijadikan ke angka 5 itu beratnya ditambah, Pak. Ya, misalnya dia duafa sekali, kita kasih program angkringan, pasti gagal. Pasti gagal. Tapi jangan memilih, kalau ini kami itu kita tidak memilih yang sangat duafa, tidak. Kalau untuk program ekonomi, kalau untuk program kesehatan itu silakan yang paling duafa. Kalau untuk program pendidikan silakan yang paling duafa. Sama kayak kami lah, Pak. Ya, 5 hasilnya itu sama. Kan kita memilihnya yang punya potensi membalikan ya. Ini ada orang tahu ya. Sama kayak gitu. Kami memilih di kami itu tidak duafa sekali. Kita punya form survei, Pak. Mungkin bayangkan. Form surveinya ada di online ya. Biasanya teman-teman kalau survei itu tinggal buka ini di HP-nya, Pak. Ini linknya itu. Jadi teman-teman tinggal buka aja, nggak usah bawa nggak usah bawa kertas banyak-banyak. Terus kalau ada minta tanda tangan ya silakan, Pak, tanda tangan di HP saya. Tanda tangan sama RT-nya, tanda tangan sama suaminya, istrinya, tanda tangan di situ di HP-nya itu, Pak. Nanti begitu dia kirim send itu sudah ada semua. Foto juga sama, karena di kami itu form survei itu minimal 6 foto, Pak, yang harus ada. Foto pertama itu foto PN berdiri dengan pasangannya di depan rumah, 1. Yang kedua foto kamar tamu harus ada. Yang ketiga foto salah satu kamarnya. Jadi kita nih surveyor harus masuk Pak. Masuk ke kamarnya orang itu. Harus difoto nih. Foto kamarnya. Yang keempat foto dapur. Yang kelima foto kamar mandi harus ada, Pak. Jadi kalau presentasi rapat komputer itu ya kamar mandinya orang kita tahu, Pak. Jadi kita tahu candelan itu kita tahu kita. Gitu kan. Yang keenam foto sekeliling itu yang teman-teman ya. Jadi satu surveyor minimal fotonya harus 6. Ini teman-teman juga surveyor. Form surveinya kayak apa ini, Pak? Oh, nggak bisa dibuka. Oh iya, ini ada linknya sudah ada linknya, Mas. Ada linknya. Jadi kita itu punya dibuka boleh. Ada link, ada form survei. Itu kalau di print ada 2 lembar. Sebentar, biar lengkap. Di SOP, Mas, folder SOP. Form survei yang BPN. Ya, langsung diklik saja. Yang di online nanti bisa ya, belum bisa ya. Yang online belum nanti. Yang offline dulu. Yang kelebihannya offline dan hari ini. Bonus untuk yang offline. Yang SOP juga harus ada, Pak. Alhamdulillah di baik rumah baik kita sudah punya SOP. Nah gitu. Nah ini Pak. Mulai form surveinya calon peserta program, namanya, identitasnya kita inginkan. Namanya siapa, tempat alamat, tanggal lahir, alamat. Indikator duafanya nilai maksimalnya 64. Terlihat ya, Pak ya? Terlihat ya. Mulai dari, jadi ada poinnya, Pak. Misalnya penghasilan keluarga. Ada tiga pilihan. Upah kurang dari atau sama dengan UMP itu poinnya 15. Kemudian UMP sampai 1,5 UMP itu 7. Lebih dari 1,5 UMP nilainya 0. Nah nanti tinggal ketika kita ngobrol dengan orang itu, Pak, penghasilan dengan beserta istri atau sekeluarga itu berapa? Ini misalnya
2,5 juta. Nah 2,5 juta itu berapa kali UMP pilihan ini? UMP Jogja, bukan UMP lain. UMP Jogja. Oh, dia ada di UMP sampai 1,5 kali UMP, berarti 7. Nah maka di sini di poin itu ditulis 7. Gitu Pak. Jumlah tanggungan, keadaan rumah, ya, pemiliknya milik sendiri, kontrak atau numpang. Numpang itu misalnya ada anak yang masih jadi satu dengan orang tuanya. Nah itu kita sebut numpang. Ya, bukan rumahnya sendiri, tapi dia numpang ke orang tuanya. Kemudian luasnya berapa, penerangannya berapa, listriknya, lantainya tanah atau bukan, dindingnya bukan tembok, setengah batu atau tembok semua. Ada poinnya. Tinggal lagi dijumlah kepemilikan nomor poinnya berapa, luas poinnya berapa, penerangan berapa, lantai berapa, dinding rumah berapa. Poin utamanya ada di sini, poin poin subnya. Kepemilikan barang motor ada atau tidak? Ya sekarang pasti ada, ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada motor itu justru malah nanti biasanya kita belikan motor Pak. Kalau benar-benar nggak ada, begitu Pak. Kalau misalnya juga nanti misalnya dia punya anak perempuan, kamar mandinya jelek, atau dia punya kamar mandi, justru kita kasih nih Pak 3 juta untuk bikin kamar mandi hibah, yang dengan angsur yang untuk program yang 2 juta. Mungkin ada efek. Motor ada enggak? Perabotnya lengkap atau tidak lengkap? Elektriknya punya atau tidak? Perhiasan atau tabungan punya enggak? Nah ini kalau nanya perhiasan ini yang kadang-kadang susah nih. Tapi harus ditanyakan. Nah masing-masing itu punya teknik sendiri. Kalau saya dulu diajari, kalau nanya ini perhiasan itu nanyanya Bu jenengan punya emas atau tidak, bukan kayak gitu. Tapi Bu, kalau Idul Fitri biasanya pakai gelang atau kalung? Kan nggak ada pilihan ya dan tidak. Pilihannya ya semua kan? Ya. Sama juga dengan donatur Pak nanti. Donatur itu diarahkannya bukan pilihannya Pak jenengan mau donasi sekarang atau besok. Gitu, bukan mau donasi atau tidak. Salah itu pernyataan. Kalau ya dan tidak, itu pilihannya apa? Tidak. Karena kita ini yang terakhir kan, gitu Pak. Jadi sedikit nangis. Kemudian HP punya tidak? Ya tentu ada lah ya. Jadi tidak kemudian, oh yang tidak punya HP itu jual apa sekali ya. HP itu hanya untuk kita tahu nominalnya berapa, harganya kira-kira berapa. Ada loh yang PN itu yang punya HP itu apa, tapi HP-nya 3 jutaan ada loh. Ada Pak. Karena dia lebih mementingkan gaya hidup. Ada. Nanti di bawah ada kebiasaan merokok juga ada. Pola konsumsi makan, frekuensinya berapa? Kemampuan beli protein hewaninya per pekan berapa? Dia sekolah anak, dia sekolah formal sampai apa? Alokasi dana pendidikan untuk SPP mampu atau tidak mampu? Kegiatan masyarakat, pengeluaran untuk aneksa, ukuran event berapa? Kebiasaan merokok ini lebih dari 4 batang sehari, kurang atau sama dengan 4 batang sehari, atau tidak merokok. Ada PM kita, kalau misalnya dia merokok, saya pertanyaan saya di komite ke teman-teman survei, biasanya rokoknya apa Mas? Karena itu ngefek Pak. Itu nanti ngefek ke program. Ya. Makanya teman-teman survei itu biasanya kalau nanya itu detail Pak ke PM itu. Rokok Mas, rokoknya apa? Jalur filter. Kita kan bisa kasih. Oh jalur filter itu berapa sih harganya Pak? Oh, ini kayaknya nggak merokok semuanya. Sekarang ya Pak ya. Kemudian indikator sosial nilai maksimalnya 27. Ya. Yang indikator dua apa tadi nilai maksimalnya 64. Kalau yang ini indikator sosial maksimal nilainya 27. Ada kesehatan keluarga, ada pola pembiayaan keluarga, dia punya utang di rentenir di bank berbasis syariah atau tidak. Dia punya potensi pengeluaran besar nggak berupa penyakit parah, ibu hamil dan yang lain-lain, ada nggak?
Kemudian kelompok rentannya ada tidak? Kondisi rumahnya bagaimana? Sanitasinya, MCK-nya, sumber air minumnya, sekitar rumahnya bersih atau kumuh. Kemudian indikator keimanan, kebiasaan patologis, molimo silakan. Pernah nggak molimo? Sholat fardunya selalu jarang, selalu itu 5 kali, jarang itu 3 kali. Ya, selalu itu ya 5 kali sehari, jarang itu ya 3 kali. Biasanya jarang Pak, kebanyakan. Tapi yang selalu juga lumayan. Kemudian kegiatan pengajian diaktif atau tidak? Nah, kemudian harus checklist. Kalau ditampilkan juga ada checklist ya Pak ya. Di kita juga checklist Pak. Tetangga kanan kiri maksimal 2. Dia nanti akan tanda tangan. Survei hari itu nanti akan nanya ke tetangganya depan belakang atau siapa. Dan harus tanda tangan RT, takmir atau tokoh. Oh sampai ke RT. Iya Pak. Kita itu sampai ke RT Pak. Betul Pak. Ada survei kita itu setengah hari menunggu Pak RT Pak. Mulai dari zuhur sampai maghrib nungguin. Tempatnya di Ponorogo jauh. Karena kalau balik ke kantor, mana ini terlalu apa istilahnya? Terlalu jauh. Udah itu aja ya nggak apa-apa. Karena memang formnya harus lengkap. Kalau formnya ini nggak lengkap, nggak boleh masuk ke komputer Pak. Aturannya begitu. Nah nanti total poinnya berapa? Kalau 50 sampai 100 itu diusulkan. Diusulkan artinya dia apa? Kalau nilainya itu di bawah 50, dia itu tidak berapa. Kita gampang Pak menilainya. Jadi kalau ada nanti donatur menyampaikan ini indikator keberadaannya Pak, kita tinggal menunjukkan form survei kita ini loh Pak, nilainya segini. Jadi bisa diketahui jawab tidak bayar kirologi, ya, tidak kirologi, tapi ada ini, ada metodenya. Selanjutnya, oke, ini tadi terkait dengan mustahik ya, menentukan mustahik. Selanjutnya, nah ini saya bicara tentang internalnya ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat ini. Tadi sudah saya sampaikan, awalnya dari angkringan Simbah Harjo ini, Simbah Harjo Development. Jadi angkringan itu salah satu saja, tapi judul programnya itu besarnya adalah Simbah Harjo Development. Kita menyebutnya si Devi untuk memudahkan pelafalan itu. Kalau Simbah Harjo Development itu kan kepanjangan Pak, nah, kita menyebutnya si Devi. Awalnya dari situ, kemudian kita bikin depo karena angkringan itu ternyata butuh beras cukup banyak Pak. 200 angkringan itu butuh beras 11,7 ton sebulan. Wah itu kalau bisnis beras sudah pasti top gitu Pak. Nah maka kita bikin depo. Depo ini social enterprise. Jadi ini insya Allah nanti di 2022 sedang kita bikin PT. Kebetulan yang diminta Baitul Mal Pak untuk membuat PT itu isi 3 juta. Nah, Simbah Harjo Development itu intinya 3 Pak. Tadi indikator keberhasilannya 3 saja. Jadi Mas Norman ini ketika rapat yang selalu saya tanyakan hanya 3. Pertama, omsetnya harus 800.000 per hari. Yang tadinya 0 rupiah belum punya usaha angkringan, di tahun keberapa dia harus punya 800.000 rupiah, minimal 2 tahun gitu. Karena program ini core ya core. Kemudian asetnya harus 10 juta dalam waktu 2 tahun. Ada alhamdulillah PM kita itu sebelum pandemi kemarin dari 200 itu rata-rata sudah 900.000 Pak omsetnya per hari. Kalau angkringan itu bersihnya itu 30% Pak. Sudah kita hitung 30%. 30% kalau kali 800.000 berarti sekitar 240. 240 kalau dia ini jualan 25 hari sudah 6 juta sekian Pak. 6 juta sekian itu sudah menjadikan dia mustahik menjadi muzaki. Sama dengan inti berdaya zakat tadi. Itu kalah sama pendampingnya ya. Jadi
gaji pendampingnya nggak sampai 6 juta. Iya, dan itu kejadian Pak, betul kejadian di kita ini. Mas Herman itu punya binaan di Kulon Progo Pak, jualan batagor ya Mas ya. Penghasilan bersihnya itu 600.000 Pak, coba. Penghasilan bersihnya pindahan ke Mas Herman itu 600.000 sehari.